Kisah Karomah Datuk Kalampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dalam sebuah riwayat disebutkan, sewaktu Datuk Kalampayan mengikuti pengajian di Mekah, pada sela istirahat menceritakan kepada orang-orang tentang buah-buahan yang ada di Banjar. Di antaranya buah durian yang sangat disukai orang Banjar. Mendengar cerita dari Datuk Kalampayan, muncul rasa ingin mencicipinya akan buah tersebut oleh orang-orang yang mendengarnya. Padahal saat itu belum musimnya, tiba-tiba Datuk Kalampayan mengulurkan tangannya ke belakang dan muncul satu buah durian masak di tangannya yang baunya sangat harum. Kemudian, buah tersebut disantap bersama oleh guru dan sahabat-sahabatnya. Namun, ada juga yang menceritakan bukan buah durian akan tetapi adalah buah kasturi. Dikisahkan salah satu riwayat lagi, di saat itu, Datuk Kalampayan ingin pulang ke Kalimantan dari Mekah, sempat mampir terlebih dahulu ke Jakarta, lebih tepatnya kampung halaman sahabatnya ketika menuntut ilmu di Mekah yang bernama Syekh Abdul Rahman Mesri. Datuk Kalampayan sempat membetulkan arah kiblat beberapa masjid di Jakarta dengan cara mengacungkan tangan ke arah orang di depannya yang kemudian terlihat Ka'bah dari celah lengan baju jubahnya. Masyarakat pun mempercayai apa yang ditunjuk Datuk Kalampayan. Adapun masjid tersebut diantaranya Masjid Jami Kampung Sawah, Masjid Luar Batang yang letaknya di Pasar Ikan di Jakarta Utara dan Masjid Pekojan, Jakarta. Kisah selanjutnya yaitu, pada zaman Belanda, Datuk Kalampayan menggoreskan tongkatnya di sebuah irigasi yang kemudian dari goresan itu menjadi sungai-sungai kecil. Kemudian sungai itu dinamakan Sungai Tuan, sebutan itu dikarenakan orang Belanda memberi gelar Datuk Kalampayan dengan gelar Tuan Haji Besar. Dan dikisahkan lagi saat Gubernur Jenderal Belanda kala itu memanggil Datuk Kalampayan, sekaligus untuk mempermalukannya di depan umum dengan salah satu pertanyaannya apakah isi kelapa yang sedang dipegang sang gubernur. Datuk Kalampayan menjawab isi kelapa itu air dan di dalam air itu ada ikan, lalu hadirin tertawa mendengar jawaban yang tidak masuk akal itu. Akan tetapi, setelah kelapa itu dibelah, memancarlah air dan keluarlah ikan yang masih hidup dari dalamnya. Hadirin yang tertawa berubah menjadi takjub dan kagum melihat karomah yang dimiliki Datuk Kalampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari bertemu dengan Datuk Sanggul di Mekah, yang pada saat itu bisa pulang pergi ke Kalimantan di hari yang sama. Karomah melakukan perjalanan panjang dengan waktu singkat itu, ternyata tidak hanya dimiliki Datuk Sanggul saja, Datuk Kalampayan pun juga pernah melakukan hal yang sama.